Ini yang perlu terang. Ini yang perlu terang. Nabi itu kalau salah itu tidak kayak kita. Kalau kita kan salah beneran. Ya salah beneran ya salah bakat. Jadi kira kepen salah ya tetap salah. Jadi bakatnya itu salah. Tapi kalau Nabi salah itu mendidesain Allah supaya nanti jadi syariat. Kalau Nabi nggak pernah salah maka syariat ini nggak akan terjalan. Misalnya Nabi Yusuf pernah ditakdir sekamar dengan Zulaikha. Ditakdir sekamar dengan Zulaikha. Ya sama rasa takut carane piye kok iso sekamar kok mesum temen ge. Wong iku ditakdir. Apa? Ditakdir ngene Nabi Yusuf ditakdir dadi cah dalem. Cah dalem artinya sudah di dalam rumah. Mungkin pas ngurusi spray. Nabi Yusuf ora kok Mustafa ganteng Nabi Yusuf. Cara setengah baya mesti minat. Singkat cerita Zulaikha tertarik terus narik Yusuf ke kamar terus ingin dijak begitu. Yusuf enggak mau terus lari. Ya sudah, akhirnya kita punya syariat. Syariat ketemu setengah bayang syahwat adalah lari. Ya sudah seperti itu. Kowe ora usah bayangno Nabi kok sak kamar mbek wong wedok itu didesain Allah sedemikian rupa supaya ada syariat cara lari, cara hanya diceritakan. Yusuf lari. Nah, kemudian yang namanya lari itu kalau mau dijambak atau ditarik mesti kena gamis yang belakang. Nah, itu beda dengan Nak Yusuf nakal, posisinya madep, berarti kena kamus yang depan, berarti minat. Makanya itu yang dipakai ukuran, ingkana komisu kudda min kubulin fasodakot wawa minal kadibin, wa ingkana komisu kudda min tuburin ya fakadabat wawa minal sodikin. Jadi sebetulnya ilmu reskrim itu, ilmu kriminal itu sebenarnya ya ada di Quran. Kalau yang namanya orang lari, terus ditarik mesti kena belakang. Berarti bukti Yusuf lari. Menghindar. Tapi nak misalnya Yusuf di situ ngapain? Suwe. Paham ya? Makanya ilmu kriminal berdasar forensik itu sebetulnya gampang, maksudnya bagi ahlinya gampang. Makanya Nabi di sini senang gojol-gojolkan. Gojolkan Nabi tapi ya pinter tadi. Anaknya Nabi Yakub itu pinter kabeh. Ketika sudah menyemplungkan Yusuf dia bahwa ya batil jub, nanti bilang ke bapak bahwa dia dimakan serigala, nyari hewan, entah hewan apa saja, terus darahnya dilumerkan ke bajunya Yusuf. Ya, terus ayo datang pura-pura nangis, maksudnya kan wajah ala komisi bidamin gadib. Dan sudah mereka datang Isya Ayyabkun di waktu sore sambil apa? Menangis. Jadi cara drama wis sempurna. Tapi ketika dia cerita ini Yusuf kita main terlena terus kemudian dimakan apa? Nabi Yakub delok baju ternyata utuh. Dari Nabi Yakub boleh gosong, cek berperadabannya serigala itu. Mau makan anak saya aja bajunya dicopotin dulu. Jadi masih betapa berperadabannya. Cek api akhlaknya serigala itu maksudnya apa? Apa mangan anak kue? Kabinnya dicoplok isi. Terus dari dulur-dulur Yusuf, mau kok lali ra diwek-wek sih. Iya kok iso lali piye? Makanya tadi mitos apa kejahatan tidak ada yang apa? Sempurna. Jadi bajunya itu utah. Ini macam dia utah ngurang serigala. Mulanya cek dari Nabi Yakub cek sopan ya, apa? Serigala itu apa mangan apa? Anak kuai, labine dicoplok. Jadi itu bukti. Makanya data forensik itu ya ada di Quran. Yang satu cerita siapa? Yusuf. Yang satu cerita siapa? Yakub. Nah, tapi semua nabi itu didesain salah. Makanya masyhur hadis apa loh hadis ini? Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Napa? Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Nah, saya itu tidak pernah lupa, tapi sesekali ditakdir dilupakan sama Allah supaya bikin sunnah. Qodok juga pernah. Qodok itu dosa besar, tapi Nabi pernah qodok sholat. Suatu saat dalam perjalanan Nabi ngendikan gini, ya Bilal saya ini ngantuk sekali. Sudah 3:30 pas itu dalam banyak riwayat kira-kira 3:30. Terus kata Nabi, ikla alanal lail ya Bilal kamu jaga saya. Saya nanti kalau subuh bangunin. Kata Bilal ya Rasulullah silakan sare istirahat. Kita Bilal yang jaga. Nabi sare betul. Terus Bilal tahajud. Semalaman tuh tahajud. Setelah tahajud, jadi Nabi ini sare Bilal tahajud. Ini tahajud terus aku mau luhur. Tahu ono cerita santri ini tahajud, kiai ini turu. Makanya gue aja Gus Ba kok ora tau tahajud. Aku anut riwayat Nabi sare Bilal tahajud. Kowe ora iso ngaji kok nyoal wong iso ngaji. Mulane seneng kok nyoal wae ngono. Kabeh tareh di hadis-hadis Nabi sare Bilal
Aku anut iku. Dadi aku turu Mustafa. Mung gajarane tetep akeh aku. Wong ilmune kok aku kan tentu royalti no. Royalti ganjaran maksudnya. Setelah Bilal sholat tahajud beberapa saat itu keturun bisa. Keturun terus kita kata-kata semua riwayat hadis fama qadzatni illa syamsu atau illa harus syamsi. Kita tidak terbangunkan kecuali oleh sengatan matahari. Ya kalau sampai nyengat itu kan kira-kira sampai 7:30 atau jam berapa sudah agak panas. Tentu nggak bisa jadi dalil kalau nuruti sunnah Rasul sekali-kali kodok dong seperti Nabi kan gitu. Kalau kamu ingin persis Nabi, kali-kali kodok dong persis. Dan harus di gua dong, jangan hotel. Karena Nabi kodoknya di gua, bukan di hotel. Nah, kepengen persis sunnah Nabi. Singkat cerita terus Nabi bangun, terus gojlok Bilal. Nabi masih sempat ngendikan, ya Bilal kenapa bukankah engkau janji mau membangkitkan kita? Tapi Bilal santri yang tinggal itu sebeling. Yang tinggal jadi ini. Akhodani ma akhodatka. Saya ngalami sesuatu yang seperti engkau alamin. Berarti maksudnya Nabi guyuda mas. Santri repot. Santri itu parah. Jadi ora usah takokno ya Nabi. Apa yang saya alami ya persis yang jenengan. Wong jenengan sing Nabi ya kodo normal kula. Mulane nek ana santri beling cangkem elek iku biasa wae. Wis kunane kuno ya ngono. Kula sering dibantah Mustafa tapi ora tak guyu ngono. Anggepe Bilal sani no. Bilal. Wong irenge ya padha melarate padha. Suarane ora padha. Bilal suarane apik mos ora koyo kowe elek to. Bilal nek sadan wong nangis kabeh. Nangis haru. Kowe adan kan wong nangis kenes ora ono liyane ta. Nah, terus akhirnya Nabi menyuruh azan, saya ulang lagi Nabi menyuruh azan juga menyuruh qomat. Akhirnya menjadi syariat sholat qodok pun ya ada azan, ada qomat. Nah misalnya ada riwayat yang nggak usah azan tetap ada qomat. Intinya ada cara untuk melakukan itu. Dia caranya, nopo mengkaifiahkan sholat qodok. Itu ilmu yang nggak begitu penting, itu ilmu kelas 2. Yang ilmu kelas 1 apa? Bahwa sholat itu betul terikat waktu, tapi bukan berarti kalau waktunya sudah keluar menjadi tidak wajib. Itu yang paling pokok. Yang soal tadi apa? Adzan dan qomat bisa tetap masalah sunat. Wilayahnya kalaupun iya tetap masalah apa? Sunat. Tapi yang paling penting apa? Mestinya kalau logikanya kan gini. Logikanya, sholat itu inna sholata kanat alal mu'minina kitabam. Mestinya kan sekali habis waktu, habis kesempatan. Sehingga harusnya tidak usah kodok. Langsung dosa saja, nggak usah. Ini sebelum ada Islam loh, sebelum ada fikih loh, saya ulang lagi ya. Misalnya gini, ngajinya Gus Ba itu kalau malam jam 9 sampai setengah 12. Orang datang jam 12. Ngaji saya adalah di jam itu, sekali kelewat, nggak ada lagi. Sholat harusnya kan gitu, Allah buka sholat, untuk menerima sholat, itu jam menerimanya itu setengah 5 sampai jam 6. Sekali kelewat kan harusnya sudah hilang. Andekan tidak ada peristiwa itu. Apa? Andekan, paham dong ya? Gara-gara peristiwa itu akhirnya tersimpulkan jam sholat habis pun tetap wajib. Buktinya Nabi tetap sholat. Jadi nggak bisa dipraktekkan kayak jam buka dokter. Kalau jam buka dokter sekali kelewat jam kan ada sudah tidak bisa periksa. Ini kan jam Allah menerima sholat terus kelewat berarti tidak usah sholat. Itu terpatahkan dengan cerita riwayat Nabi pernah kodok. Dong ya. Coba kalau Nabi nggak pernah kodok. Terus ulama cara istihad gimana? Bagaimana kalau sholat itu waktu sudah keluar? Apa tetap sholat kodok? Apa tidak usah sholat? Nggak ada sunnahnya, nggak ada tuntunannya kan terus. Iya tak? Kalau nggak ada tuntunannya terus biasanya milih rasa sholat kan dong. Kilo-kilo loh. Saya ini sidik-sidik kan nggak ada tuntunannya. Loh ya misalnya ada peristiwa itu, kemudian ada orang kok turu ngeblok lewat. Hukumnya gimana coba? Harus sholat pada waktunya sudah lewat. Apa tidak perlu sholat kayak dikiaskan praktek dokter tadi? Pikiran teman. Orang tuntunan nih, orang hadis sih. Pasti ulama bingung kan? Kecuali yang pede goblok pede, tapi sing waras maksudnya. Karena orang goblok pede ku penak wae ora tau ngaji nek ngomong fikih kowe dene pol.
Ndak misalnya ndak ada peristiwa itu. Kamu sholat kamu kiaskan buka jam praktek dokter apa jam sarapan? Nah jam pakai kias dokter berarti sekali kelewat jam gak ada bisa. Nah, barokahnya hadis itu dan barokah lalinya Kanjeng Nabi itu menjadi kita ngerti nak sholat terus keluar waktunya ya tetap wajib. Itu yang paling pokok. Itu artinya Allah ngintikan Allah neng kekasih we salah we barokah. Nah, intinya kitab ini mesti Allah neng kekasih salah wae barokah. Apa meneh gak salah. Nek gak bener we salah apa meneh.